Terus tawakal. Definisinya Imam Junaid tentang tawakal agak unik. Tawakal adalah kesadaranmu bahwa engkau adalah miliknya Tuhan, seperti sebelum diciptakan, seperti sebelum engkau terjadi. Jadi kalau ingin tawakalmu sejati, kamu harus punya kesadaran seperti dulu kamu belum ada. Pas kita belum ada kan, kita tidak tahu kita jadi anaknya siapa, lahir di mana, kulit kita hitam apa kuning apa putih, rambut kita keriting apa lurus apa. Kita kan tidak tahu sama sekali, semuanya Allah yang menentukan. Dan begitu kita lahir dengan kondisi kita kan, kita terima apa adanya. Kamu kan tidak protes. Kok aku lahir di sini ndak balik lagi kan ndak. Semuanya yang milih kan Allah dan kita terima. Jadi jiwa seorang yang tawakal itu kembali pada masa sebelum kamu ada, sebelum kamu diciptakan. Sadari bahwa kamu itu sepenuhnya haknya Allah, miliknya Allah. Nah, kalau kita sudah punya level kesadaran ini, berarti kita bisa ada di level tawakal. Oke. Jadi itu ajarannya tentang tawakal. Ada lagi tentang mahabbah. Kalau mahabbah itu gantinya sifat orang yang mencintai dengan sifat orang yang dicintai. Jadi orang jatuh cinta itu adalah orang yang merelakan dirinya lenyap dan menghidupkan yang dia cintai. Cinta sama Allah juga begitu. Makanya di antara wujudnya mahabbah nanti fana tadi. Kalau masih belum rela, masih ada ego, masih ingin menang sendiri, ingin mewujudkan keinginannya sendiri, sebenarnya level cintanya belum tinggi. Level cinta yang paling tinggi itu ketika lenyapnya diri kita, sifat-sifat kita, ganti dengan hadirnya yang kita cintai dengan sifat-sifatnya. Makanya sufi itu kalau sudah makomnya tinggi sering disebut mencapai takholak bi ahlakillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Karakternya sudah karakter Allah, bukan lagi karakter manusia, karena yang karakter manusia sudah disingkirkan, kalah oleh kecintaan pada Allah. Nah, ini mahabbah. Berarti untuk ngecek kita ini sudah jatuh cinta beneran apa belum, itu diantara cirinya sifat-sifat kita ini coraknya ilahi atau manusiawi. Kalau masih banyak manusiawinya, ya sebenarnya kita belum jatuh cinta sama Allah, belum ada mahabbah. Terus kalau ini musyahadah, di antara ahwalnya seorang sufi adalah musyahadah. Musyahadah itu beda dengan melihat. Musyahadah itu menyaksikan tanpa keraguan. Kalau melihat itu kan biasanya ada jarak. Melihat itu kan saya melihat kalian, aku di sini, kalian di sana. Musyahadah itu adanya di dalam hati, menyaksikan. Aku yakin, aku tahu, pakai hati, tidak ke sana, karena adanya di sini. Jadi musyahadah itu kondisi jiwa seorang sufi yang menyaksikan kehadiran Allah dalam dirinya. Itu musyahadah. Jadi mungkin mata melihat keluar, tapi begitu mata melihat keluar, justru yang muncul di sini adalah Allah. Itu jiwa yang musyahadah. Melihat fenomena yang indah, misalnya kamu ke pantai, pantainya indah sekali ya.
Yang muncul di kepalamu bukan pantainya, yang muncul di hatimu bukan pantainya, tapi subhanallah. Allah luar biasa dengan kekuasaannya. Lahirlah pantai yang seindah ini. Yang lahir Allah. Jadi itu jiwa yang musyahadah, selalu menyaksikan Allah dalam dirinya, apapun yang dilihat. Itu musyahadah. Ada orang cantik lewat, ya subhanallah. Subhanallah bukan nafsu loh ya, tapi asli ini musyahadah. Jadi hadirnya Allah dalam dirimu melihat apapun. Jadi jiwa yang terus menerus menegaskan kehadiran Allah dalam dirinya, itu musyahadah. Jadi orang yang musyahadah itu dari mulutnya, di antara cirinya itu ya keluarnya pasti namanya Allah. Meskipun yang dilihat dunia, yang dilihat alam semesta, mungkin lihat wajahmu, tapi ya keluarnya astagfirullah, Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah. Itu spontan. Kenapa? Dirinya selalu musyahadah. Jadi salah satu akhwal. Akhwal itu berarti level hasil anugerah dari Allah, hasil daya upayamu. Allah memberikan kondisi jiwa yang sudah musyahadah. Jadi kamu mengalami apapun, melihat apapun, mendengar apapun, melakukan apapun, yang dalam dirimu muncul itu selalu Allah, tidak ada yang lain. Apapun selalu kamu sambungkan dengan Allah. Itulah kondisi jiwa yang musyahadah. Terus makrifat. Imam Junaid punya definisi yang berbeda tentang makrifat. Selama ini kan kita mendefinisikan makrifat itu kondisi jiwa yang tahu segalanya karena anugerah dari Allah. Makrifat itu adalah kondisi jiwa yang sadar akan ketidaktahuannya setelah dia mendapat anugerah pengetahuan dari Allah. Jadi kan kita ini kan pengetahuannya palsu semua, duniawi semua, maya semua. Kemudian kita membersihkan diri, melakukan riyadhah, mujahadah, kemudian Allah melimpahkan ilmunya yang sejati dalam diri kita. Begitu Allah melimpahkan ilmunya yang sejati dalam diri kita, kita baru sadar selama ini betapa bodohnya kita. Itulah makrifat. Jadi kondisi jiwa yang sadar akan kelemahannya, akan kebodohannya setelah dia mendapat anugerah ilmu, anugerah pengetahuan dari Allah. Kan ada juga orang yang oleh Allah diberi ilmu, diberi anugerah pengetahuan, tapi tidak muncul Allahnya kan. Muncul egonya, muncul kesombongannya, muncul. Berarti jiwanya belum jiwa yang makrifat. Kamu belajar terus paham, merasa wah pinter aku sekarang, masih ada akunya. Wah ngerti aku sekarang, masih aku. Jadi masih tidak memunculkan Allah. Nah itu berarti kalian belum makrifat. Kalau sudah makrifat, itu dapat pengetahuan, justru yang muncul Allah dan kesadaran betapa lemahnya kita. Betapa kita ini tidak tahu apa-apa. Pengetahuan kita kan selalu pengetahuan yang terbatas, lokal, sejauh yang kita pahami, sejauh yang kita jangkau. Sementara pengetahuan dari Allah itu luas, tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, itu kan dengan pengetahuannya Nabi Musa yang terbatas dalam ruang dan waktu saat itu kejahatan. Tapi Nabi Khidir yang dapat ilham langsung, dapat wahyu langsung dari Allah, pengetahuannya meluas dari segi ruang dan waktu. Maka dia bisa melihat di masa depan
anak ini adalah sumber bencana bagi orang tuanya, bagi lingkungannya, maka dibunuh dia sekarang itu keuntungan untuk yang akan datang. Ini pengetahuan semacam ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan kita manusia. Butuh Allah. Kesadaran semacam ini, kesadaran makrifat. Kalau hanya pakai Nabi Musa saja, ya ngertinya sekarang, di sini, saat itu, dalam situasi itu, maka membunuh anak kecil kejahatan. Tapi semakin luas ilmu kita, semakin menjangkau segalanya dari sisi ruang dan waktu, ternyata membunuh itu dimaknai sebagai kebaikan. Merusak kapal juga ternyata kebaikan ketika tahu di depan nanti kapal ini akan terancam dirusak dan dirampas oleh orang lain, maka dirusak kecil dulu biar yang mau merampas tidak tertarik. Itu kan pengetahuannya melampaui ruang, melampaui waktu saat itu. Sementara kita manusia, pengetahuan kita tidak bisa keluar dari ruang dan waktu saat ini. Oke, itu makrifat namanya dalam pandangan Imam Junaid. Nah, ada lagi sahu. Iya. Kalau ini level yang berat sebenarnya bagi seorang sufi. Tadi kan level riyadhah semua, makrifat, musyahadah, macam-macam fana, baqo. Setelah kesadaran Allah ini beres, biasanya memang orang kembali lagi pada kesadaran sebelumnya. Namanya sahu, kembalinya seorang sufi pada kesadarannya yang awal setelah sebelumnya mengalami fana. Inilah saatnya untuk hidup yang sebenarnya dengan kebersihan hati hasil fana tadi di tengah masyarakat. Mungkin saatnya dakwah, saatnya menulis, saatnya mengajar, saatnya memberdayakan orang lain. Nah, itu level sahu. Allah mengembalikan sufi kepada keadaannya semula agar dia dapat menjelaskan bukti-bukti dari rahmat Tuhan kepadanya. Inilah saatnya cahayanya ditampakkan pada orang lain. Makanya ada sufi-sufi di sekitar kita yang oleh Allah dibawa ke level ini. Biar kita mengenali keberadaannya, kita bisa terpancar oleh cahayanya, kemudian kita tertarik untuk mengikuti beliau. Cuma ini berat bagi sufi. Sufi itu lebih enak, tidak ada yang kenal. Makanya banyak sufi yang kalau dibongkar kesufiannya, beliau tidak berkenan. Karena begitu orang tahu dia sufi, akan sangat berat menjaga levelnya, level kedekatannya, level kebersihannya. Jadi kita harus berterima kasih pada para sufi yang mengizinkan dirinya dikenali, sehingga kita bisa belajar dari mereka. Ini perjuangan sangat berat bagi para sufi. Karena kalau tidak ada orang yang tahu, lebih mudah untuk menjaga kebersihan dirinya. Tapi begitu banyak orang yang tahu, dia akan berat. Nah, ini level sahu, makom sahu. Oke, itu ajaran-ajarannya. Jadi kita bisa menggunakan tadi yang di depan untuk alat kita muhasabah.